seorang, ya maaf ya, seorang perempuan yang dengan begitu menyayat hati saya, berani mengatakan kepada saya bahwa nanti seolah-olah si Loli ini akan menjadi istri saya yang kesekian. Ini sangat tidak terima saya. Saya tidak terima dan ini menyakitkan gitu. Tapi tidak apa-apa. Waktu tinggal 4 bulan, Loli itu 28 Mei akan dewasa, dia akan memilih hidup dia. Kami akan menjadi orang yang memperhatikan dia dalam perkembangannya. Begitu. Suruh dia itu sadar. Makanya saya bilang, udah kumpul aja mereka, supaya kelihatan siapa yang berani menghadapi ini. Kok Hotman menolak? Kan katanya pengacara internasional, pengacara yang jam terbang tinggi, tapi kok vonis Budi Said kliennya itu di atas 10 tahun. Nggak ada pengacara juga di atas 10 tahun itu. Ngapain ada pengacara? Jadi kita nggak usah begitu. Ini kan head to head ya. You pegang sana, gua pegang sini. Itu Nikita Mirzani minggu depan dipanggil. Oke? Kau Nikmir datangi mereka. Silakan. No problem. Saya tidak masalah bagi saya. Saya sudah bilang kepada kalian. Siapa sekarang yang ingin pansos? Dulu kasus Vina Eki dibilang saya pansos. Padahal saya pegang kuasa hukum banyak. Ada dari Yaksa Adian, ada dari Pak Suroto. Ini Hotman ngomong, Farhad ngomong, pansos nggak itu? Ya kalau lu pengen diundang ke dalam, lu masuk, gabung. Biar kita head to head gitu bro. Gitu. Dan ya, oleh Kementerian PPA, terus saya akan bersurat ke Ombudsman, saya akan mendatangi Kementerian Sosial. Nanti kami akan berdiskusi dan kita sedang menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Agama agar Loli ini bisa diadopsi minimal sampai dia dewasa. Jadi itu nggak masalah, nggak kendala bagi kami itu. Kita nggak ada masalah di situ. Kita pada intinya tidak pernah merasa bahwa Loli itu jadi beban. Nggak ada. Karena memang begitu dia 18 tahun, dia ibarat burung mau terbang, dia mau buat sangkar di mana, itu terserah dia. Tapi dia bilang, om saya walaupun udah umur 18, saya tetap nggak mau ketemu Nikmir, saya nggak mau ketemu Edo, nggak mau ketemu Edwin, nggak mau ketemu Fahmi, nggak mau ketemu siapapun, dan saya hanya ingin bergerak dengan hidup saya, dan tolong om pantau saya dan arahkan saya. Itu kata dia ke saya. Begitu. Artinya misalkan jadi diadopsi cuma sampai dia ulang tahun ini aja ya Bang ya, sampai 4 bulan ke depan gitu. Ya begini, adopsi ini kan kita kan menerima seorang anak, kalau anak itu misalnya tidak ada yang memperhatikan dia. Nah saya kan berhitung juga gitu. 4 bulan ini menurut saya tidak waktu yang lama. Dan ingat ya, Loli ini punya kemampuan, bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian dia, ya saya lihat dia seperti influencer, dia entrepreneur, dia punya kemampuan untuk bermain di media sosial, endorse dia banyak. Dia bisa cari makan sendiri. Kan dia bilang, om saya 2 tahun, sekarang nggak pernah dibiayai Nikmir gitu. Saya di UK itu cari makan sendiri om. Semua dia cerita. Makanya saya bilang, saya nggak mau ngomong nih, makanya saya minta oknum ibu dari artis itu. Kan kamu tahu bagaimana dia dulu pacaran dengan Loli. Udah, sebaiknya beritahu saja ke NN. Saya udah bilang, nggak usah serang-serang saya. Kemarin bilang sudah ikhlas ke saya. Ya, lalu kemudian besoknya bilang hujat saya. Katanya sayang dengan Loli. Dia buat story I love you Loli. Terbuka pintu kapan saja untuk anakku. Loli datang 5 kali ditolak. Kemudian dia bilang sayang. Lalu kemudian besoknya asuransi diputus. Sayangnya di mana? Masa hari ini tempe, besok belum nyampe setengah malam sudah ganti dengan tahu. Saya orangnya yang nggak percaya dengan Nikmir. Kemudian kemarin tuh ada nampaknya dibilang sama pengacaranya, ada biram-biram. Mana dia yang biram? Besoknya dia live kok. Tiba-tiba tadi ada video udah biram-biram, sakit kepala.
Eh, Fahmi, kau tuh pengacara, kau ngerti hukum, kau nggak punya wibawa di depan kita, ya? Kau mesti paham itu. Aku udah lihat CCTV semua. Kau ikut berbohong, ku kejar kau, Fahmi. Kau ingat kata-kataku? Kau kan belum pernah kena sama aku, kan? Ah, begitu kau ikut berbohong, kau ku kejar. Aku nggak ada urusan di sini, aku nggak ada urusan. Aku udah bilang, aku udah 3 tahun. Yang viral-viral ini 3 tahun. Rasman udah 3 tahun. 3 tahun. Ya, tidak ada orang viral 3 tahun. Saya hanya bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan saya, hati saya. Saya tidak pernah sombong dan congkak. Itu yang saya minta dari Allah. Saya selamat dari semua fitnah keji dan mara bahaya. Mudah-mudahan Allah menolong saya. Itu yang saya lakukan. Kalian lihat di depan-depan saya nih. Ini ada ustaz. Ya, beragam nih. Nah, ada bandit juga. Ada juga pengacara. Ada tengku. Nah ini. Ini Siddiq, seorang lawyer, ini Saddam. Mereka ini pada rame-rame datang ke Bandung. Karena ada acara, makanya saya datang ke Bandung. Jangan kalian pikir saya di Medan, nggak ada, saya nggak di Medan. Karena kalau saya jauh-jauh, Loli nanti didatangi lagi. Begitu. Bang, Ya. kalau untuk biaya hidup Loli nantinya seperti apa, Bang? Dan selama di Rumah Sakit Polri gimana, Bang? Kalian itu nggak tahu. Dulu saya waktu anggota DPRD di Mandailing Natal, gaji saya itu hanya sekian juta rupiah dengan Bu Eli. Orang bisa di rumah saya itu 5 rumah tangga. 5 rumah tangga. Biasa. Ada namanya Ibu Saini. Nah, ini Ibu Saini ini cinta mati kali sama lakinya ini. Ini kemana-mana, di rumah saya. Anaknya sekarang sudah menikah. Masuk honor, saya masukin. Nggak ada apa-apa, udah biasa. Satu loli, nggak akan membebankan. Nggak akan membebankan. Saya bilang ya, nggak usah ditunggu di 18 tahun. Sekarang aja dibiarkan cari makan, hidup dia. Dia punya kompetensi yang luar biasa. Anak ini punya potensi dan kemauan yang luar biasa. Dan orangnya berani. Jadi, malam itu, tarik-tarikan itu, dia maki-maki itu. Apa kalian polisi lagi? Tapi saya tidak menyerang Polri, karena Polri ini yang saya cintai. Kejaksaan saya cintai, kehakiman saya cintai. Saya mencintai penegakan hukum di KPK dan lain sebagainya. Tapi kalau oknum nggak beres, ya udah, saya akan gas gitu. Apalah Rasman? Saya kan bukan siapa-siapa. Kan dibilang saya baju saya KW, mobil saya KW. Kan semua dibilang mereka yang paling kaya. Nggak apa-apa. Saya bukan orang kaya. Saya nggak pernah bilang saya orang kaya. Saya orang yang merasa cukup dengan apa yang saya punya. Tapi kalau untuk belanja, insya Allah kami masih sanggup untuk membiayai. Satu orang kan, saya punya karyawan aja di kebun dan lain sebagainya, masih sanggup saya. Saya insya Allah masih bisa. Jadi kalaupun dibilang dia anak orang kaya, kata Nikita Mirzani, kita lihat bajunya, kasihan kita. Ya, saya lihat kok, udahlah itu. Nikita, kau bilang kau sayang sama dia, tapi 5 bulan kau nggak lihat, terus sayangnya di mana? Kau bilang bahwa udah berkomunikasi dengan Loli, bahwa Loli menyesal berkenalan dengan Fadel dan keluarga Bajide. Pada faktanya kok nggak pernah ketemu. Terus sayangmu di mana? Fahmi selalu ngomong di media, sudah, saksi sudah diperiksa, sudah, dia di rumah aman, sudah baik, sudah bertemu. Faktanya kau pun nggak pernah dampingi dia. Makanya si pengacara satu ini pun saya kejar juga lama-lama ini. Iya. Ya, begitu. Bang, soal somasi yang ke salah satu program Yang televisi kencang mana, suaranya, Bang? Dek. Yang kencang suaranya. Ini soalnya, Dek, bisa agak pelan nggak? Kayak marah orang saya ini. Padahal saya udah makan berapa juta udah ini. Ini Pak Siahaan udah marah-marah nih. Pak. Nah, gimana? Saya ini sebenarnya udah perhatikan ya. Pagi-pagi ambiar yang diasuh Dewi Persik lah, ada itulah. Dulu mau wawancara Iklim Hakim. Entah apa-apa dibilang Iklim Hakim. Saya diam. Ini Hotman bilang ABC tentang Rasman. Saya ini wartawan 12 tahun, makanya saya somasi. Saya tidak diundang mereka sampai dengan minggu depan, saya persoalkan mereka secara hukum. Jelas sikap saya. Ya. Jadi You itu mengasuh acara dan produsernya itu, kalau mau wawancarai orang ada yang namanya azas keberimbangan.
Saya wartawan, azas konfirmasi. Kalau hadirkan Hotman, maka setelah itu hadirkan saya. Atau bawa Hotman dan saya di situ. Biar saya duel sekalian sama dia. Biar uji otak kami di situ. Jangan diusah belah. Pak, saya ingatkan ya. Tolong Pak Khairul Tanjung ya. Pak Khairul Tanjung. Bapak orang Medan, saya orang Medan Pak. Bapak pemilik Trans TV. Ini nggak benar nih bagi ambiar ini. Saya nanti saya somasi, merembet kemana-mana Pak. Saya minta tegur produser itu Pak. Dan kalau tidak, saya akan datang ke sana. Saya akan bawa surat, saya akan tanya maunya apa. Kenapa ngundang Hotman tidak ngundang saya? Kenapa ngundang Iklim Hakim tidak ngundang saya? Maksudnya apa? Anda harus netral dong. Itu saya keberatan. Itu artinya saya tidak pernah menutup diri saya. Mau diundang si Hotman, undang. Tapi undang juga saya. Nggak ada masalah. Kan sudah jelas. Di publik, bagaimana dia mengatakan saya begini, saya begini. Saya sudah bicara tadi dengan salah seorang orang Karo, Marga Ginting. Terus di sini ada juga seorang Nasrani, teman saya ini, ya, Pak Simanjuntak. Siapa nama Bapak? Enggak, namanya. Antonius Simanjuntak. Saya diskusi tadi, terutama dengan teman saya orang Batak Karo, Nasrani. Memang dia bilang, Pak, di dalam ajaran kami, Kristen, tidak ada minuman keras, Pak. Tidak ada namanya klub-klub, Pak. Coba, ini saya kritik ya, saya mau bertanya nih. Saya seorang Nasrani, misalnya, terus saya pergi ke gereja malam Natal. Saya tahu saya ke gereja itu dalam rangka ibadah, bergembira, berdoa kelahiran Yesus Kristus. Di Islam itu namanya kelahiran Nabi Isa. Oke. Setelah itu ke clubbing. Saya nggak ngerti nih. Habis dari doa ke gereja, gue ke clubbing. Habis itu clubbing lagi. Saya nggak begitu tipenya gitu. Saya setahu saya nggak begitu. Tapi kalau menurut dia begitu, makanya dibilang sama waktu Bu Eli di Jakarta, kalian ingat kan? Dia komentar bahwa kami lebih setuju dengan cara suami yang seperti ini. Nah, jadi kalau saya dibanding-bandingkan dengan Hotman, bilang-bilang si botak, bilang-bilang si, terus kau siapa? Kulit kau putih apa? Makanya coba kalian gandingkan dia dengan saya. Saya pakai jas, dia pakai jas. Dia pakai batik, saya pakai batik. Baru lihat. Coba kalian lihat dia nggak pakai baju jas. Saya baru di dunia ini baru lihat orang dari pagi sampai pagi pakai jas. Bagaimana beratnya di dalam klub begitu. Emang nggak cerita apa sih mantan pengacara itu? Mantan aslinya itu ngadu ke saya bagaimana dulu. Itu jelas saya sebut pengacaranya. Mau muntah saya banget. Tapi sudahlah, saya kira sudahlah, daripada melebar kemana-mana, kita mengkerucut. Karena yang namanya NM ini nggak ada cerita ini. Ini organisasi sudah gerak, 30 pengacara. Pagi ini 12 cari daftar lagi. Semua bilang NM harus ditangkap. Saya mau lihat, bisa nggak Hotman membebaskan si NM ini? Bisa nggak Farhad membebaskan si NM ini? Itu baru satu laporan. Laporan yang kedua, laporan saya terhadap dia. Undang-undang IT, sudah jalan juga. Laporan Pak Umar Bajide, sudah jalan juga. Nah, itu tim saya Rahmat sudah bilang duluan Fadil penjara atau NM. Nikita Mirzani, kita lihat aja. Kumpul kalian di sana, saya di sini gitu. Ini kan tarungnya enak, sehat ini. Kasih pendidikan yang baik kepada masyarakat. Ya, saya kira kalian tidak bisa bedakan lah kalian wawancara. Kalau Rasman bicara dengan Hotman bicara, karena. Kan begitu. Karena, datang kawan tuh, si Bendo. Pasang Bendo sini. Gini, wawancara kitchen set. Katanya orang kaya. Masa rumah dibagi dua sama bini? Tetangga sebelah, satu pagarnya dikasih FA, satu lagi ND. Malu kau. Cerai sama istri, kasih rumah, biaya anak, baru keren. Kok rumah bertetangga? Nanti bisik-bisik tetangga, salah masuk, rupanya kamar istri, mantan. Makanya, terus saya heran, kok you nggak punya bini ya sampai sekarang? Apa masalah ini? Saya tanya aja nih, kalau nggak ada bini, biar saya cariin dari Medan. Mau? Ada Faisal yang tuh cari bini. Nih, gampang ini. Nah, kalau nggak ada bini. Gitu ya. Jadi harusnya Farhad juga malu ya. Saya sudah meluruskan pernyataan dia tentang meninggalnya Alvin Lee. Itu bukan karena podcast. Diluruskan, malu lah. Habis itu, Agus, mereka cabut puasa. Dia stres. Karena kasus Loli, trending. Hilang kasus Agus. Agusnya nggak berobat-berobat. Kapan anak ini sembuh? Ya Agus, keluar kau dari situ.
Kalau kau ada perjanjian tekanan, kau lapor ke saya. Datang kau ke saya. Datang kau. Kalau kau merasa sudah nggak benar, gua sakit, gua buta. Disuruh kita sama aparat pejamkan mata 5 menit aja. Karena kalau lihat, ya memang nggak lihat apa-apa. Jangan kali 5 menit, 1 menit nggak lihat. Terus anak ini buta terus kok. Saya urus. Fadel saya urus. Loli saya urus. Cek ke sana. Kita berani. Ya, kita berani. Powerful. Untuk klien kita. Bukan sombong, bukan jago. Enggak. Kita on the track. Kita berani bertindak di depan penyidik, di depan KPAI, di depan Kemen PPA. Kita harus menyelamatkan negara hadir. Kalau negara hadir, berarti semua kebutuhan. Baru 1 loli. Kalau 1000 loli bagaimana? Udah kewalahan. Makanya fair. Jadi kalian jangan cuat-cuat. Makanya saya bilang atur barisan. Buat tim hukum Nikita Mirzani. 1, Hotman Paris. 2, Farhad Abbas. 3, Fahmi. Baru tambah. Saya bukan nantang, Allah marah. Tapi kalau di dalam ajaran yang saya pahami, la dororo wa la diror. Kau memulai, kau kesulitan. Kau jual, saya borong. Gak ada takut. Oh ini berdarah, iyalah perempuan, ngapain? Kalau laki-laki, lain ceritanya Pak. Oke, cukup ya. Apa lagi? Halo? Udah. Loli, nanti akan saya info dan update, begitu juga dengan laporan saya terhadap Nikita Mirzani, akan kita update, dan surat kami ke Pengadilan Agama akan kita update, kemudian Kementerian Sosial, setelah saya dari Bandung, saya akan datang ke Kementerian Sosial, berkoordinasi, kita akan berjalan secara paralel, karena itu yang kita cari. Saya kira, terima kasih Pak Nahar sudah merespon, Pak Kepala Pusat Kesehatan Rumah Sakit Polri sudah sangat memperhatikan Loli, penjaganya sudah, kemudian Kapolres juga sudah WA dengan saya, Kasareskrim juga, yang saya agak kritisi Kanit PPA, tapi itu dia masih baru. Saya kira itu, saya akan berkabar kepada kalian semua dan semoga kita siap semua. Terima kasih. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.